Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Anda yang berada di seluruh dunia yang kebetulan menonton video saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembahasan kali ini teman-teman yaitu mengenai aplikasi pinjaman online tiba-tiba muncul di handphone kita tanpa diinstal, tanpa kita mendownloadnya dari Play Store. Kok bisa seperti itu? Silakan kalian simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini yaitu aplikasi pinjaman online legal muncul di handphone kita tanpa diinstal, tanpa di-download. Wah, ini sangat berbahaya sekali buat orang-orang yang tidak paham tentang pinjaman online. Apalagi orang-orang yang tidak suka dengan pinjaman online ini pasti akan merasa sangat terganggu ketika aplikasi pinjaman online tersebut tiba-tiba sudah masuk di handphonenya, terinstall otomatis tanpa menginstal, tanpa mendownload dari Play Store. Ini tidak bisa atau tidak mungkin terjadi dan di luar akal sehat, di luar logika. Tapi ini fakta terjadi dan kejadian ini ketika saya membeli handphone baru. Setelah itu handphone dinyalakan dan secara otomatis diaktifkan dan muncullah aplikasi-aplikasi bawaan handphone tersebut. Dan yang bikin kaget ketika dicek semua aplikasi tersebut ternyata ada aplikasi pinjaman online legal yang sudah terinstall otomatis di handphone tersebut. Ada beberapa aplikasi, kalau tidak salah 2 sampai 3 aplikasi pinjaman online legal. Nah, ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman semuanya yang tidak paham apa itu pinjaman online, apa itu pinjol, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menginstalnya, aturan-aturan yang ada di pinjol itu seperti apa. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi orang awam yang tiba-tiba ketika membeli handphone baru dan sudah ada aplikasi bawaannya itu salah satunya adalah aplikasi pinjaman online. Ya mungkin buat orang yang merasa eh, ingin penasaran atau ingin mencoba pinjaman online tersebut, ini bisa saja dilakukan dia ataupun orang tersebut mengajukan pinjaman, mengajukan data-data dan ini akan sangat berbahaya sekali ketika mereka sudah melihat ataupun sudah terjebak di pinjaman online tersebut karena ketidakpahaman dari awal. Padahal mereka sebelumnya tidak tahu pinjaman online itu apa dan apa saja pinjaman online baik legal maupun ilegal. Dan hal ini buat teman-teman semuanya yang apabila kalian membeli handphone baru tiba-tiba ada aplikasi pinjaman online yang terinstall otomatis dari bawaan handphone tersebut, sebaiknya kalau Anda memang tidak ada niat melakukan pinjaman atau Anda tidak suka dengan pinjaman online, segera uninstall kembali. Tapi yang saya lakukan kemarin itu ketika menguninstall pinjaman online tersebut, tiba-tiba 1 hari kemudian muncul lagi itu pinjaman online yang lain yang legal juga. Yaitu saya juga kaget, padahal saya tidak menginstalnya, tidak mendownloadnya, itu otomatis. Jadi di situ muncul lagi aplikasi pinjaman online, ya yang warna biru hijau-hijau lah, pasti pada tahu pinjaman online apa. Yang terpenting statusnya adalah terdaftar dan sudah legal menurut OJK, seperti itu ya. Nah, ini sangat-sangat merugikan orang yang mungkin saja dia ini kan awalnya tidak niat untuk meminjol, untuk minjam uang di pinjol, tapi karena tiba-tiba muncul di handphone dan penasaran dengan tawaran-tawaran di aplikasi tersebut dengan pencairan cepat, bunga ringan, lalu dengan perjanjian-perjanjian yang mereka tidak pahami sehingga mereka mencoba melakukan pinjam uang di pinjol tersebut. Nah, ketika mereka sudah meminjam dan sudah terlanjur dicairkan uangnya, itu mereka pasti ada yang menyesal ketika meminjam 1 juta cair 700.000 dan dalam waktu 15 hari harus mengembalikan 1.140.000. Itu sangat merugikan sekali karena bunganya besar. Dalam waktu 14 hari mereka mendapatkan keuntungan 400.000 rupiah. Ini real fakta, ini pengalaman saya. Jadi
saya itu tidak asal ngomong sebenarnya. Pengalaman saya ini ketika ada aplikasi yang berwarna hijau-hijau itu meminjam uang 1 juta cair 720.000 dan harus dikembalikan 1.140.000. Dan tidak perlu saya sebutkan nama aplikasinya, yang jelas buat Anda yang semuanya yang hobi minjol ya pasti tahu aplikasi apa itu. Yang jelas ini harus berhati-hati buat teman-teman semuanya yang mengalami hal sama seperti saya ketika membeli handphone baru dan dinyalakan aplikasi bawaannya, yang muncul itu ada aplikasi pinjolnya. Sebaiknya kalau memang Anda tidak paham perjanjian utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, sebaiknya uninstall saja. Jangan mencoba untuk membuka aplikasi tersebut karena secara otomatis khawatir data-data yang ada di handphone kalian itu sudah terekam otomatis di pinjaman online tersebut. Itu yang berbahayanya, makanya uninstall saja, atau misalkan sebelum di uninstall itu hapus dulu izinnya. Jadi dari settingan handphone kalian tinggal buka pengaturan atau setting, lalu nanti pilih pengaturan aplikasi dan pilih pinjaman online tersebut, lalu hapus izinnya. Jadi izin kamera, izin penyimpanan, izin telepon segala macam hapus itu, jangan diizinkan, dinonaktifkan aja izinnya. Itu untuk meminimalisir terjadinya penyadapan data-data yang ada di handphone kalian. Dan yang paling lebih bagus lagi ketika ada aplikasi pinjaman online yang terinstall otomatis di handphone kalian, uninstall saja langsung. Daripada kalian mencoba meminjam dan akhirnya terjebak dalam hutang pinjaman online. Itu akan sangat berbahaya buat teman-teman semuanya yang tidak paham aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Ini pengalaman saya ketika beli handphone. Wah, ini biasanya sebelum-sebelumnya ya, ini mungkin orang yang pernah mengalami hal ini banyak juga yang udah tahu, tapi ini saya mengedukasi buat teman-teman semuanya yang tidak pernah mengalami hal ini. Jadi ketika saya membeli handphone sebelum-sebelumnya itu tidak pernah ada aplikasi pinjaman online yang terinstall otomatis dari handphone bawaannya tersebut, dari aplikasi bawaan handphone tersebut. Tetapi kemarin waktu beli handphone baru itu aplikasi pinjol udah muncul. Ngeri ini buat teman-teman semua yang tidak paham tentang pinjaman online itu apa, aturan aturan utang piutangnya seperti apa, sebaiknya cepetan uninstall saja. Gak usah mendownload aplikasi pinjaman, itu akan menghancurkan hidup kalian kalau kalian mencoba meminjam uang di pinjaman online. Kalian tidak paham perjanjian utang piutangnya seperti apa, tidak paham bunganya, tidak paham dendanya, akhirnya kan kalian akan terjebak dalam hutang pinjaman online yang nantinya kemungkinan besar berpotensi akan semakin besar. Itu ya sharing buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang mengalami hal sama. Dan buat teman-teman semuanya yang banyak sekali mungkin ada yang pernah mengalami hal ini, membeli handphone tiba-tiba ada aplikasi pinjol yang terinstall otomatis. Silakan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu. Karena ini mungkin tidak saya tampilkan secara real karena handphonenya udah otomatis sudah dipakai sekarang, jadi itunya udah dihapus aplikasi pinjolnya. Dan buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang berbeda juga silahkan ketikkan di kolom komentar, agar ini bermanfaat sekali pasti buat teman-teman yang lain, yang terutama yang orang-orang yang tidak paham aturan utang piutang pinjaman online, tidak suka dengan pinjaman online, ini pasti akan merasa enak ketika pinjol itu terinstall otomatis di handphone kita. Oke ya, semoga bermanfaat sharing ini, dan saya selalu pesan buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, dari sekarang kalau kalian tidak niat minjol, tidak suka dengan pinjaman online, dan melihat iklan-iklan pinjaman online bertebaran dimanapun, jangan sampai tergoda, jangan sampai ada rasa penasaran untuk mendownload atau menginstal aplikasi pinjaman online tersebut. Karena walaupun konsepnya membantu, tapi ujung-ujungnya akan menjebak dan menjerat dengan perhitungan bunga yang ada yang tiba-tiba berubah. Terus ada pencairan dananya juga yang asalnya oleh pinjol tersebut tapi tiba-tiba bisa berubah jadi menggunakan perusahaan jasa pencairan. Jadi ada perusahaan jasa transfer dana yang mentransfer dana ke rekening kalian ketika kalian meminjam di salah satu pinjol. Nah, itu kan perhitungan bunganya apabila transfer dana tersebut dilakukan oleh perusahaan jasa lain di luar pinjolnya, itu perhitungan bunganya akan lebih besar. Harus kalian pahami. Pokoknya yang namanya pinjaman online itu jangan sampai